Selamat sore, bersama saya Cindy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KP Online Tamrin, masih sama dengan bacaan kisah pengharapan yang ditulis oleh Ellen G. White. Mari kita sama-sama ikuti lanjutannya, namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami kembali lagi ingin melanjutkan pelajaran-Mu. Kiranya berkatilah Bapa, kiranya pelajaran ini dapat membuat kami lebih paham dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Selamat dan Penebus kami, amin. Kuasa. Pada waktu Yesus membuka pengertian murid-murid peranan arti nubuatan tentang dirinya, Dia menyatakan kepada mereka bahwa segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadanya, dan memerintahkan kepada mereka untuk pergi dan memberitakan Injil kepada setiap orang, dengan satu pembaruan yang tiba-tiba mengenai pengharapan mereka yang lama bagi Yesus, bahwa akan mengambil tempat pada tahta Daud di Yerusalem. Para murid bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Juru selamat itu membiarkan mereka dengan ketidakpastian ini dengan menjawab bahwa bagi mereka tidak perlu mengetahui masa depan dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Murid-murid mulai mengharapkan kepada warisan Roh Kudus yang ajaib itu akan memengaruhi orang Yahudi untuk menerima Yesus. Juru selamat itu menolak untuk menerangkan lebih lanjut karena dia mengetahui bahwa bila mana Roh Kudus memenuhi mereka, pikiran mereka akan diberi pengertian. Mereka akan sepenuhnya mengerti tugas di hadapan mereka dan melanjutkannya ketika dia meninggalkan murid-murid berkumpul di ruangan atas, bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudaranya ini yang semula tidak percaya, sekarang iman mereka percaya dibangkitkan setelah penyaliban dan kebangkitan dan kenaikan Yesus. Mereka berjumlah kira-kira 120 orang. Kecurahan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Roh Kudus yang mengambil bentuk lidah api hinggap kepada mereka yang berkumpul. Ini adalah suatu tanda pemberian yang dikaruniakan kepada murid-murid untuk dapat berkata-kata dengan lancar dalam berbagai bahasa yang tidak mereka kenal sebelumnya. Munculnya dalam bentuk api menandakan semangat yang menyala-nyala pada saat rasul-rasul bekerja dan kuasa yang akan menyertai kata-kata mereka. Di bawah penerangan surga, kitab suci yang telah dijelaskan oleh Kristus kepada murid-muridnya mendapat tempat di pikiran mereka dengan jelas dan dalam kebenaran yang sempurna. Tirai yang telah menghalangi mereka untuk dapat melihat apa yang Kristus telah hapus telah disingkirkan, sehingga mereka mengerti tujuan misi Kristus dan sifat kerajaannya dengan jelas. Dalam kuasa Pentakosta, orang Yahudi tersebar di berbagai wilayah. Mereka berbicara dalam berbagai ragam bahasa. Mereka menempuh perjalanan yang jauh ke Yerusalem dan tinggal di sana beberapa lama untuk perayaan-perayaan keagamaan dan selanjutnya menyelesaikan semua urusan mereka. Para pemuja ini berkumpul bersama di mana mereka memiliki bahasa yang sama. Perbedaan bahasa ini akan menjadi penghalang yang besar bagi pekerja dan pelayan Allah dalam menyebarluaskan Injil Kristus. Oleh sebab itu, Allah memenuhi kekurangan rasul-rasul itu dengan cara yang ajaib. Roh Kudus yang melakukan apa yang tidak dapat mereka lakukan sendiri untuk keperluan mereka sepanjang hidup mereka.
Sekarang mereka dapat memasyurkan kebenaran Injil ke seluruh dunia, berkata-kata dengan bahasa mereka untuk orang yang mereka layani. Pemberian yang ajaib ini merupakan bukti tertinggi kepada dunia ini bahwa misi mereka disetujui surga. Waktu itu di Yerusalem, diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun suara itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Imam-imam dan penghulu-penghulu sangat marah karena pernyataan yang menakjubkan yang terjadi di seluruh Yerusalem dan sekitarnya. Mereka tidak berani menunjukkan kebencian mereka karena takut kepada orang banyak. Mereka telah membunuh Tuhan mereka, tetapi di sini hamba-hambanya, orang yang tidak terpelajar dari Galilea, menyatakan dalam bermacam-macam bahasa tentang nubuatan dan pengajaran Yesus. Mereka berbicara dengan kuasa tentang pekerjaan juru selamat yang ajaib dan rencana keselamatan dan pengorbanan anak Allah. Perkataan mereka menghukum dan menobatkan ribuan orang yang mendengar. Tradisi dan tahayul yang imam-imam ajarkan disapu bersih dari pikiran mereka dan menerima ajaran firman Allah secara murni. Khotbah Petrus menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lihat adalah kegenapan langsung nubuatan Yoel, yaitu ia meramalkan bahwa kuasa seperti itu akan datang kepada orang untuk melayakan bagi mereka pekerjaan yang khusus. Petrus menelusuri jejak asal Kristus dari garis keturunan langsung dari Daud. Petrus menggunakan ajaran Yesus untuk membuktikan posisinya, karena ia mengetahui bahwa prasangka mereka sangat besar sehingga perkataannya tidak memberi pengaruh. Gantinya dia menghubungkan mereka dengan Daud yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai salah satu nabi yang dihormati dan ditinggikan bagi mereka. Petrus berkata, "Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Di sini Petrus menyatakan bahwa Daud tidak membicarakan tentang dirinya sendiri, tetapi tentang Yesus Kristus. Daud telah mati dan dikubur seperti orang lain. Kuburannya masih ada pada hari ini. Daud adalah raja dan juga seorang nabi. Daud dihormati oleh Allah. Di dalam pandangan nubuatan, Allah menunjukkan kepadanya kehidupan di masa mendatang dan pelayanan Kristus. Dia menyaksikan penolakannya, pencobaannya, penyalibannya, penguburannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Daud menyaksikan bahwa jiwa Kristus tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Petrus menunjukkan bahwa Yesus dari Nazaret menggenapi nubuatan. Yesus inilah yang dibangkitkan dari kubur yang sebelumnya tubuhnya terlihat rusak. Sekarang dia berada di tempat yang paling tinggi di surga. Demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mendengar sebagian dari pengajaran-Mu ya Bapa. Berkatilah pengajaran-Mu ini supaya dapat membuat hati kami lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak sudah mendengar dan menjawab doa kami dan menambah sama dan penebus kami. Amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.